Anda kembali menyaksikan Berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pegawai minimarket di Kabupaten Semarang jadi korban penusukan kawanan perampok. Uang belasan juta rupiah raib. Kesulitan mendaftar secara online, ratusan siswa calon peserta didik di Kota Tegal mengantri panjang di sekolah. Ketua Inasgok pastikan persiapan Asian Para Games 2022 selesai pada pertengahan Juli mendatang. Ya, tanggul sungai di Kabupaten Pekalongan jebol sepanjang 20 meter. 3 desa terendam banjir. Warga akhirnya memperbaiki tanggul secara swadaya karena tak kunjung dibenahi oleh pemerintah daerah. Kondisi tanggul Sungai Meduri di wilayah Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan memprihatinkan. Tanggul permanen yang dibangun 3 tahun lalu ini ambrol sepanjang 20 meter. Air sungai langsung merendam 3 desa di wilayah ini, yakni Desa Tegaldowo, Pasir Sari, dan Mulyorejo. Lambat ditangani pemerintah, warga memperbaiki tanggul dengan material seadanya. Secara swadaya, mereka menyiapkan bambu dan karung berisi tanah. Material ini dipakai sebagai tanggul darurat agar kampung mereka tak terendam banjir. Kalau nggak dilakukan penanggulan itu rumah pada tenggelam semua ya? tenggelam semua, Pak. Ini yang sudah masuk kampung berapa senti nih? Ini sekitar 30 cm. 30 sentian? Ya. Bulan kemarin aja udah jebol, Pak. Tapi nggak ada penanggulan dari pemerintah langsung. Ini cuma biaya masyarakat yang nanggulangi. Terima kasih. Warga minta pemerintah segera memperbaiki tanggul karena sejak bulan lalu banjir merendam rumah mereka selama sepekan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Banjirop kembali melanda pesisir pantai utara Jawa. Meski banjir di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang masih tinggi, para karyawan tetap masuk kantor. Ketinggian banjirop di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mencapai 30 hingga 40 cm. Banjir yang menutup akses jalan menuju pabrik membuat karyawan harus berhati-hati melintas. Sebagian pekerja memarkirkan motor ke dataran yang lebih tinggi lalu menyeberang banjir. Namun tak sedikit karyawan yang nekat menyeberang. Akibatnya sejumlah motor milik karyawan pabrik mogok. Terlihat karyawan berupaya mengevakuasi motornya menggunakan gerobak seadanya agar tidak mogok. Namun ada juga yang nekat menerjang banjirop karena takut air semakin tinggi. Prediksi dari BMKG, airop akan kembali tinggi di pesisir pantai utara. Sementara itu banjirop juga melanda ratusan rumah di Tambak Lorok, Semarang dengan ketinggian air 40-60 cm. Imbasnya aktivitas warga pun terganggu. Agar motor tidak mogok, warga memarkirkan motor ke area yang lebih tinggi. Airop juga merendam pasar ikan Tambak Lorok. Warga minta pemerintah serius menangani banjirop di pesisir pantai utara Semarang. Mati total karena untuk kegiatan bisa dilihat sendiri. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, warga tidak akan keluar. Kemudian warga yang pulang kerja itu parkirnya motor ada di Banjirop juga sampai di Jalan Pantura, Kabupaten Demak. Bahkan Mapolsek Sayung pun terendam banjirop. Warga sampai harus lepas sepatu untuk bisa mengurus berkas. Salah satu warga Purwasari, Sayung, mengaku terganggu dengan kondisi ini. Ia pun harus hati-hati saat mengisi berkas SKCK karena takut terpeleset atau berkasnya jatuh di air. Meski banjirop melanda, aktivitas di Polsek tetap berjalan. Akibat banjirop, halaman Polsek juga tidak bisa dipakai sebagai lahan parkir. Itu Pak, mesti terganggu. Harapannya gimana, Mbak? Ya harapannya ini polsek ini lebih bagus kalau bisa dinaikkan. Tetap pelayanan di polsek saya berjalan meskipun keadaan airop menggenang di.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Warga Ungaran beramai-ramai ikuti vaksinasi COVID-19 di alun-alun Bung Karno, Kabupaten Semarang. Selain vaksinasi COVID-19, kegiatan bakti kesehatan juga mengadakan donor darah dan kitan massal. Antusias warga mengikuti vaksinasi COVID-19 terlihat di Gedung Serbaguna Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang. Di sini warga bisa mendapatkan vaksin pertama, kedua, hingga booster dan tak perlu mengantri panjang. Sebagian besar warga yang booster dalam kegiatan bakti kesehatan ini karena stok vaksin di puskesmas habis. Terus karena kegiatan juga padat, karena saya mahasiswa, jadi padat jadwal kuliah dan baru liburan, makanya minggu ini itulah ada vaksin sebentar juga dilaksanakan. Ya puji Tuhan bisa vaksin. Kegiatan bakti kesehatan ini dalam memperingati Hari Bayangkara ke-76. Kegiatan ini adalah wujud kepedulian Polres Semarang kepada masyarakat. Dan di tempat lain juga sedang dilaksanakan bakti sosial religi di tempat-tempat ibadah yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Semarang. Selain vaksinasi COVID-19, bakti kesehatan juga mengadakan donor darah dan kitan massal untuk murid sekolah dasar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, seorang dermawan membiayai pembangunan jembatan di Desa Gondang Manis, Kabupaten Kudus dengan biaya pribadi senilai ratusan juta rupiah. Ia mendapatkan julukan Crazy Rich Kudus dari warga sekitar. Jembatan bambu di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus biasanya dimanfaatkan warga untuk menuju masjid dan jalan raya supaya lebih dekat. Namun jembatan ini mulai rapuh sehingga tidak layak digunakan. Setelah mendengar keluhan warga tentang kondisi jembatan bambu ini, seorang pengusaha angkutan bus bernama Haryanto memutuskan untuk membantu membangun jembatan permanen menggunakan uang pribadinya. Pekerjaan jembatan kini mulai dilakukan. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 256 juta untuk membangun jembatan sepanjang 21 meter dengan lebar 3 meter tersebut. Saya nggak pengen jadi apa-apa. Mau berangkat ke masjid itu atau nyebrang itu ketakutan karena jembatannya itu dari bambu. Takut dan belum lama katanya ada yang jatuh. Dan juga ada yang mau jatuh lagi, ibu-ibu yang udah usia sepuh ya. Saya cek ke sini, begitu saya lihat kok benar, sudah. Ya kemarin, baru kemarin. Barusan ya? Baru kemarin langsung lapor saya, langsung tidak lanjutin ya. Warga sangat senang dengan bantuan yang dilakukan Haryanto. Mereka tidak khawatir lagi untuk melalui jembatan itu jika nantinya sudah selesai dibangun. Warga juga tidak perlu mengeluarkan biaya perbaikan jembatan. Biasanya kan ini kalau tahun kan setahun satu kali kan ganti bambu itu loh. Terus? Sekarang kalau dibangun itu kan lega, udah nggak pikiran bangun terus gitu loh. Banyak warga yang mengapresiasi kebaikan Haryanto dan menyebutnya sebagai Crazy Rich Kudus. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Ya, jelang Asian Para Games 2022, Menpora mengecek kesiapan sejumlah venue. Meski masih ada catatan di sejumlah area, Ketua Inasgok memastikan seluruh persiapan akan selesai pada pertengahan Juli mendatang. Asian Para Games 2022 tinggal 1 bulan lagi. Sejumlah venue pun mulai siap seperti venue badminton dan tenis meja di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Menpora Zainuddin Amali dan Ketua Inasgok Gibran Rakabuming Raka mengecek kesiapan lapangan dan fasilitas penunjang. Menpora mengatakan persiapan venue sudah baik meski ada beberapa catatan untuk diperbaiki. Ketua Inasgok yang juga Wali Kota Solo memastikan seluruh fasilitas penunjang akan siap sebelum 15 Juli mendatang. Nah, ini masih ada beberapa yang harus kita tambah lagi, misalnya dari AC-nya, kemudian dari karpet dan sebagainya, tapi Mas Wali tadi sudah menyampaikan itu nggak ada masalah. Dan nanti juga untuk toilet yang ramah difabel, toilet dan lain-lain nanti akan kami install, Pak. Toilet portable khusus difabel. Lalu untuk masalah AC, masalah pencahayaan nanti kami tambah juga, jadi tidak masalah.
Asian Para Games 2022 akan digelar di Kota Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Akan ada 11 negara yang turut serta dalam pesta olahraga penyandang disabilitas. Indonesia menjadi penyelenggara setelah Vietnam mengundurkan diri dari tuan rumah Asian Para Games tahun ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.